Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khaira Umatin dengan NIM 21042288. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang pengurangan risiko bencana dan pertahanan terhadap bencana. Video ini dibuat untuk memenuhi penugasan mata kuliah Manajemen Risiko dan Kebencanaan. Yang pertama, pengurangan risiko bencana. PRB bertujuan untuk memastikan bahwa strategi pengurangan risiko bencana yang diimplementasikan tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga dapat diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Misalnya, membangun struktur tanggul untuk melindungi wilayah dari banjir bisa menjadi solusi teknis yang efektif, tetapi jika tidak mempertimbangkan pemahaman lokal tentang lingkungan dan kebutuhan ekonomi masyarakat setempat, hal itu bisa memiliki dampak yang tidak diinginkan atau ditolak oleh lingkungan tersebut. Selanjutnya, pentingnya pengarusutamaan PRB. Bencana dapat menimbulkan kerugian besar, baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan. PRB bertujuan untuk mengurangi risiko dan dampak bencana, sehingga dapat meningkatkan ketahanan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, pendekatan tradisional dalam penanggulangan bencana seperti fokus pada tanggap darurat terbukti tidak cukup efektif. PRB menawarkan pendekatan yang lebih proaktif dan komprehensif dengan fokus pada pencegahan dan mitigasi bencana. Selanjutnya, tantangan dalam pengarusutamaan PRB. Yang pertama, kurangnya koordinasi dan kerjasama antar pemangku kepentingan seperti pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Yang kedua, kurangnya pengetahuan dan kesadaran tentang PRB baik di tingkat masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya dan pendanaan untuk implementasi PRB. Selanjutnya, langkah-langkah untuk memperkuat pengarusutamaan PRB. Yang pertama, meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar berbagai pemangku kepentingan. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang PRB melalui penyuluhan dan edukasi. Yang ketiga, memperkuat komitmen politik dan kebijakan untuk mendukung PRB. Yang terakhir adalah meningkatkan alokasi sumber daya dan pendanaan untuk implementasi PRB. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Landasan hukum utama dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek terkait penanggulangan bencana mulai dari definisi, tujuan, hingga tahapan dan penyelenggaraannya. Beberapa poin penting dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Yang pertama yaitu terkait dengan definisi bencana. Bencana sendiri adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam ataupun faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Yang kedua, tujuan penanggulangan bencana yaitu untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana serta mewujudkan masyarakat yang tangguh terhadap bencana. Selanjutnya yaitu tahapan penanggulangan bencana, yaitu pada fase pra-bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Selanjutnya pada penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu dilakukan oleh berbagai sektor, yaitu pemerintah daerah, lembaga usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat. Selanjutnya, perencanaan kontingensi. Perencanaan kontingensi adalah proses persiapan untuk menghadapi dan menanggapi situasi darurat atau kejadian yang tidak terduga dengan cepat dan efektif. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif dan memastikan kelancaran operasional dalam menghadapi situasi yang kritis dan atau darurat. Kunci perencanaan kontingensi: yang pertama, ancaman dan risiko; yang kedua, analisis dampak; yang ketiga, pengembangan strategi; yang keempat, sumber daya dan koordinasi; yang kelima, pengujian dan pelatihan; dan yang terakhir, evaluasi dan pembaruan. Selanjutnya yaitu terkait paradoks bencana dalam pembangunan. Paradoks bencana dalam pembangunan merujuk pada fenomena di mana pembangunan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dapat secara paradoks meningkatkan risiko dan kerentanan terhadap bencana. Paradoks bencana dalam pembangunan dalam sebuah fenomena di mana upaya pembangunan di suatu daerah dapat meningkatkan risiko terjadinya bencana di daerah tersebut. Hanya sekian yang dapat disampaikan. Sekian, terima kasih.